Sekarang kita akan membahas mengenai optimisasi bersyarat ya atau dengan menggunakan Lagrange metode Lagrange. Nah, ini merupakan perhitungan nilai ekstrim sebuah fungsi yang menghadapi suatu batasan atau kendala berupa fungsi lain. Dan dari tambahan kendala fungsi ini kita akan membentuk suatu fungsi baru, yaitu fungsi Lagrange. Baik, pada fungsi optimisasi dengan syarat ini, seperti biasa kita mau mengoptimalkan suatu fungsi ya. Namun sekarang fungsi ini punya syarat. Misalnya kalau syaratnya adalah U. Jadi misalnya kalau hendak mengoptimalkan biaya ya, atau biaya seperti advertising, nggak mungkin dalam suatu perusahaan itu advertising kita bebaskan mengeluarkan biaya sebesar-besarnya, bisa rugi perusahaan. Maka biasanya perusahaan memberikan syarat ya, syarat dengan suatu batasan nominal biaya tertentu. Nah, ini kita nyatakan dengan U sama dengan G fungsi dari X sama Y. Jadi dua-duanya baik Z dan U ini mempunyai variabel independen X dan Y ya. Jadi dua produk X dan Y. Kemudian dibentuklah fungsi Lagrange ya sebagai berikut. Jadi fungsinya sekarang itu kita bikin dua-dua ini menjadi satu fungsi, di mana sekarang menjadi F besar dengan 3 variabel. Kenapa 3 variabel? Karena kita menambahkan si Fx, Y, fungsi utama, ditambah dengan kendala. Nah, kendalanya ini dikalikan dengan suatu bilangan multiplier ya, yaitu lambda. Nah, ini adalah pengali yang ditemukan oleh Lagrange. Nah, optimisasi dengan kendala ini hampir sama dengan yang tanpa kendala. Yang pertama adalah kita mencari nilai ekstrim atau stasionernya, ya, di mana kedua do f x dan do y-nya itu harus sama dengan 0. Ya, saya lupa ada harusnya satu lagi di sini tambah. Kita mencari juga. Nah, ya, jadi ini adalah do lambdanya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yang kedua, kalau kita sudah menemukan nilai stasioner ya di sini ya. Ini seperti biasa akan ada 3 persamaan dan 3 variabel. Jadi harus dieliminasi, oke? Ya. Selanjutnya adalah menentukan apakah fungsi tujuan maksimum ini harus memenuhi 2 syarat. Yaitu yang pertama, bukan 2 syarat, untuk menentukan apakah fungsi utilitas atau fungsi tujuan ini maksimum, kita harus melihat hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mencari nilai derivatif parsial kedua ya, dan derivatif parsial silang. Jadi ada, kalau tadi saya sebut fxx itu adalah do f 2 kuadrat do x kuadrat dan turunan kedua dari y do kuadrat f do y kuadrat serta silang ya, do kuadrat f do x do y ya. Kemudian ada lagi, karena kita punya G ya, punya fungsi kendala, kita juga mencari turunan dari G, yaitu do G do X dan do G do Y ya. Ini juga sebenarnya termasuk ada di sini. Ini dia tadi saya lupa menyebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita membentuk determinan Hessian ya. Hessian itu ini adalah determinan dari matriks turunan ya. Jadi ini saya nggak bisa menerangkan ini dari mana datanya, tapi ini mohon tolong dihafal saja atau langsung kepada persamaan hasil dari determinannya. Jadi 2 kali G turunan G terhadap X turunan G terhadap Y kali fxy, Gy kuadrat fxx, Gx kuadrat fyy ya. Nah, nanti kalau nilai Hessiannya besar dari 0, maka fungsi dari tujuan f, bukan z ya, f harusnya ini, mempunyai maksimum relatif
dan H kecil dari 0, fungsi tujuan atau fungsi yang besar tadi ini mempunyai minimum relatif. Baik, kita akan mulai dengan contoh soal ya. Oh ya, sebelum saya lupa, kalian juga dapat membaca dari buku Kalangi, buku 2. Bab 18. Nah, kalau bagian ini ada di bagian 18.3 ya. Oke. Baik, jadi kita punya fungsi utama dan fungsi kendala ya. Tentukan nilai ekstrim Z sama dengan XY dengan syarat X tambah 2Y sama dengan 10. Diketahui fungsi utama fxy atau Z. Kemudian fungsi kendala dengan bentuk XY sama dengan C. Di sini kita lihat bahwa GXY-nya adalah X tambah 2Y sama dengan 10. Oke. Sekarang kita jawab. Mencari nilai stasioner. Oke, sebelumnya kita bentuk dulu fungsinya menjadi seperti ini. Fungsi besar X, Y, lambda itu adalah fungsi utama ditambah dengan lambda dari fungsi G ya. Nah, fungsi G ini ya sebenarnya kan tidak boleh gimana? Fungsi utama ini sebenarnya kan adalah dia. Jadi fungsi kendala itu hanya tambahan tapi tidak boleh merubah fungsi utama. Sehingga logikanya kalau tidak mengganggu ini kan harus 0 ya. Ya kan? Nah, bagaimana kita mengonolkan fungsi kendala? Itu dengan kita membuat dia menjadi, kita nolkan dia, artinya kita pindahkan ini ke sebelah kanan, C min G X Y. Ya, sehingga fungsi ini menjadi, fungsi XY adalah XY, ya, fungsi utama, ditambah Lagrange, tambah, kali C min G XY. Nah, saya belum ganti lagi nih. XY sama dengan tambah lambda 10, ya kan, konstantanya kan 10. Min X tambah 2Y. 10 min, kita buka ya. Kita tutup dulu, tutup kurung dulu. Kemudian 10 kurang X kurang 2Y, ini baru kita buka. Ya, sehingga ini menjadi XY ditambah kita buka kurung 10 lambda min X lambda. Hati-hati X sama lambdanya ya, saya juga suka salah tulis antara lambda sama X. Nah, oke, sudah. Kemudian cari turunan pertama masing-masing. Oke, do F, do X sama dengan apa nih? Turunan terhadap X, Y. Ini tidak ada X, 0. Ini ada min lambda. Ya, syarat do F, do X harus sama dengan 0. Oke. Kemudian kita masukkan Y min lambda sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan lambda. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, do F, do Y sama dengan, lihat ini, ke atas lagi, X, kemudian ini nggak ada, ini nggak ada, ini ada, min 2Y. Ya, syarat do F, do Y harus sama dengan 0, X min 2Y sama dengan 0, X min 2 lambda, 2 lambda, saya hapus dulu ya. Ini 2Y lambda diturunkan terhadap Y jadi min 2 lambda. Oke, ini menjadi lambda.
Nah, sekarang X sama dengan 2 lambda atau lambda sama dengan setengah X 2. Nah, kita lihat di sini antara 1 dan 2 itu adalah Y sama dengan lambda dan lambda ini sama dengan X. Jadi lambda sama dengan lambda adalah Y sama dengan setengah X. Ya. Oke, baik, saya tulis ulang ya. Untuk fungsi besarnya yaitu XY plus 10 lambda min X lambda min 2Y lambda. Oke, berikut adalah mencari turunan F terhadap lambda. Nah, lihat yang pakai lambda yang mana saja ini. 10, ini min X, ini min 2Y. Ya, ini juga syaratnya adalah harus sama dengan 0. Jadi 10x 10 min X min 2Y sama dengan 0. X tambah 2Y sama dengan 10. Oke, tadi kita sudah, ini jadi persamaan keempat. Tadi dari persamaan sebelumnya yang kita dapat Y sama dengan substitusi Y sama dengan setengah X. Ini saya tadi lupa kasih nama persamaan 3 aja ya buat ya. Y sama dengan setengah X itu adalah persamaan 3 tambahan slide sebelumnya. Oke, substitusi Y sama dengan setengah X ke 4. Jadi ini ya, X tambah 2 kali Y, Y-nya masukkan setengah X sama dengan 10. Sehingga ini 2 kali setengah 1, X tambah X 2X. Jadi X-nya adalah 5. Ya. Nah, kemudian substitusi X sama dengan 5 ke persamaan 3. Jadi Y sama dengan setengah X sama dengan setengah kali 5 atau 2,5, 5 per 2. 2,5. Nah, jadi kita sudah dapat bahwa titik, oh lambdanya belum ya. Lambda tadi berapa? Oh, nggak ada. Lambda kita harus hitung. X tambah Y, oke. Tadi kan yang persamaan 1 untuk lambda substitusi X sama dengan 5 dan atau Y sama dengan 5 per 2 ke lambda. Ke persamaan 1 atau 2. Ya, tadi kita dapat Y sama dengan lambda ini aja. Berarti kalau Y sama dengan 5 per 2, maka lambda adalah 5 per 2. Ya, ini saya taruh sini aja kesimpulannya. Simpulan bahwa untuk nilai ekstrim, X stasionernya adalah 5, Y-nya adalah 2,5, dan lambdanya faktor Lagrange juga 5 per 2. Syarat kedua, ya, cari turunan kedua. Ya, do F kuadrat do XX. Oke, tadi turunan, coba lihat lagi. Tadi turunan pertama terhadap X adalah Y dikurang lambda. Kemudian do F do Y-nya adalah X dikurang 2 lambda. Ya, ini tadi. Sehingga kalau kita mau menurunkan
F ke X lagi, maka ini yang kita turunkan ya. Coba ada nggak X? Nggak ada, berarti ini 0. Ya, kemudian selanjutnya, dan do kuadrat F, do YY, kita lihat yang kedua, ada Y-nya? Tidak ada juga, jadi turunannya 0. Oke, selanjutnya untuk do kuadrat F, do XY. Jadi yang pertama kita ini kan sudah diturunkan terhadap X. Nah, sekarang turunkan terhadap Y. Hasilnya berapa? 1. Bisa juga pakai yang kedua ini. Sudah diturunkan terhadap Y, tinggal diturunkan terhadap X. Berapa turunkan terhadap X? 1 juga. Jadi sudah dapat. Ya. Cari dulu, kemudian cari turunan do G do X dan do G do Y. Tadi kan kita sudah bentuk bahwa si G X Y C itu adalah X tambah 2Y sama dengan 10. Maka si GX-nya adalah X tambah 2Y. Nah, coba sekarang berarti turunan G terhadap X adalah X1. Ini enggak ada. 1 dan do G, do Y-nya adalah 2. Sekarang kita baru bentuk Hessian matrix. Hessian determinan. Ya. Oke, langsung saja ya kita ke dalam rumus yang tadi sudah saya nyatakan di depan. Bahwa, apa tadi yang pertama? 2 kali turunan G terhadap X dikali turunan G terhadap Y dikali dengan turunan pertama, turunan parsial XY, kemudian dikurang. Nah, ini tinggal GY. GY dikuadratkan dikali FXX kurung dikurang GX kuadrat kali FYY. Ya, jadi lihat ini kebalikan saja. Oke, masukkan 2 kali. Turunan G terhadap X berapa? 1. Turunan G terhadap Y 2. FXY 1. Ini dia. Yang ini tadi, ini udah 0 ya. Ini juga 0. Jadi 0 kali GY, 0 kali GX kuadrat, habis. Oke, baik, saya tulis aja ya. GY kuadrat kita dapatnya 2. 2 kuadrat kali 0 dikurang 1 kuadrat kali 0, kan 0 juga ya. Jadi ini 4. Nah, kita tahu bahwa berarti Hessian matriks yang terbentuk adalah 4, maka ini merupakan maksimum relatif. Ya. Jadi titik pada X sama dengan 5 dan Y sama dengan 5/2 membentuk puncak maksimum relatif. Ya. Nah, kalau mau tahu tadi berapakah misalnya, kalau misalnya ditanya bagaimanakah dengan F-nya, FC yang pertama, FXY-nya jadi berapa? Berapa puncak maksimumnya? Kalian masukkan lagi ke fungsi utama saja, ya. Jadi kalau F-nya adalah 5/2, saya tulisin aja ya. F 5 dan 5/2 itu menjadi 5 kali 5/2, kan X kali Y. Jadi 25/2 atau 12,5. Oke, jadi itu dari optimasi dengan kendala. Oke. Sekian dulu untuk latihannya. Nanti berikutnya akan saya sambung dengan latihan yang lain lagi. Terima kasih.